Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan rahmat dan hikmahnya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kawan-kawan semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Izinkanlah saya pada malam ini untuk menyampaikan yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah?" Rasul pun menjawab, "Salat 5 waktu." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian apalagi ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya adalah sebagai berikut. Telah kami perintahkan kepada seluruh umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandung secara lemah dan bertambah-tambah lemaknya dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, maka kalian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Menurut ayat yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Luqman tersebut, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena tanpa orang tua kita tidak akan ada di dunia ini. Karena orang tua kita tak bisa makan. Karena orang tua kita tak bisa memakai baju yang bagus ini. Itulah orang tua yang baik hati kepada kita. Kita pun harus membalas kebaikan hati kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada beliau. Contoh berbakti kepada kedua orang tua adalah: 1. Membantu orang tua jika kita mampu. 2. Mendoakan kedua orang tua kita. Contoh, doakan agar orang tua kita panjang umur. Amin. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan cara membantu orang tua seperti menyapu, mengepel, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Demikianlah ada singkat yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkanlah saya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, Kiai Haji Masnur Mufid bin Ali Basyaiban dan Kiai Haji Mas Abdul Jalil Bakir yang kami muliakan, para juri dan para panitia yang dirahmati Allah, yang kami hormati para santri-santri yang berbahagia, dan juga dan tak lupa pula sobat-sobat ambiar dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Kenapa kita harus bersyukur? Because with Allah there is a we can come together, we can to meet in this place. Al-Barakah. Lalu pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Kita harus selalu senantiasa mengingat, kita harus selalu senantiasa mengingat dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan jangan sekali-sekali kalian menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu di dalam Al-Quran telah diterangkan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallah fala tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, janganlah sekali-sekali engkau menghitung-hitung nikmat Allah, karena engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Dari ayat tersebut kita harus mengetahui bahwa Allah telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Akan tetapi, apakah kita selalu ingat kepada Allah? Apakah kita sering bersyukur? Itulah yang membuat kalian kufur. Dalam Al-Quran juga diterangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepadaku, apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian. Dan apabila kalian kufur kepadaku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dilihat pengen syukur, sering-sering bersyukur nang Gusti Allah. Sering-sering bersyukur. Sesungguhnya banyak jika kita renungkan dalam cerita Nabi Daud. Ketika Nabi Daud sedang berbicara dengan Allah, Nabi Daud bertanya, "Ya Allah, nikmat apa yang Kau berikan yang paling kecil?" Kemudian Allah berkata kepada Nabi Daud, "Bernafaslah." Maka Nabi Daud pun bernafas. Kemudian Allah berkata, "Itulah nikmatku yang paling kecil di antara seluruh nikmatku, di antara semua nikmatku." Marilah kita renungkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Anggaplah satu detik itu satu nafas. Sedangkan kita satu hari ada 24 jam. Satu detik kita bernafas. Dan kita satu hari kita bernafas. Berarti kita bernafas berapa kali?
Berarti kita setiap hari, setiap detik kita bernafas. Maka satu hari kita bernafas sebanyak 36.400 nafas hembusan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Memang Allah tidak ada yang bisa didustakan. Dalam surat Al-Waqiah, telah diterangkan. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Afara'aytumul ma', apakah kamu tidak melihat air alladhi tashrabun yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkan air itu? Antum anzaltumuhu minal muzni, dari awan, am nahnu munzilun, ataukah kami, ataukah Allah yang menurunkan? Dari ayat tersebut kita telah mengatakan setiap air yang kita minum, air maksudnya dalam tubuh kita itu berasal dari hujan. Sedangkan hujan siapa yang menciptakan? Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Para saudara yang dimuliakan Allah, Allah sangat baik kepada kita, sangat penyayang. Setiap detak jantung kita, seharusnya kita harus mengingat Allah, harus selalu mengingatnya. Jangan sampai sekalipun kalian melupakannya. Demikian kita tuh dari kami. Demikian kita tuh dari kami. Mohon maaf apabila ada salah atau kita tidak mengenakan, atau ada kata yang tidak mengenakan kalian semua, mohon dimaafkan. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ketua Pengasuh Pondok Pesantren Mas, dan kepada yang terhormat Ketua Panitia Lomba Pidato, dan yang terhormat juri Lomba Pidato, dan seluruh santri yang hadir di sini yang saya cintai. Puji syukur tetap kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua supaya ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membimbing kita dari jalan yang telah kita, jalan yang terang benderang, yakni ad-din Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang bertajuk salawat. Kenapa saya beri nama salawat? Karena kalian pasti berpikir, buat apa dipikirkan? Saya menamai pidato ini sebagai salawat. Pada suatu ketika ada seorang
ya Rasulullah, berapa sajakah waktu aku bersalat kepadamu? Rasulullah pun menjawab, seperempat hari, ditambah lebih baik. Sang sahabat pun bertanya kembali, bagaimana kalau sepertiga hari ya Rasulullah? Rasulullah pun kembali menjawab, ditambah lebih baik. Akhirnya sang sahabat berkata, baiklah Rasulullah, aku akan mengisi seluruh hariku dengan salawat kepadamu. Nah, dari kita dapat menyimpulkan bahwa itu salawat di kulli yaumin. Jangan lupa salawat setiap hari. Ya. Adapun sabda Rasulullah yang artinya kalau tidak salah, tanda orang yang bakhil adalah apabila ada seseorang menyebut asmaku namun seorang lainnya tidak menjawabnya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa menjawab salawat itu sangat berfaedah. Kita termasuk golongan orang yang bakhil atau pelit. Jadi saudara-saudara ingatlah untuk bersalawat kepada Rasulullah setiap hari. Jika kalian terbiasa untuk salawat, maka kalian akan gemar, suka dan cinta untuk bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari wong Jawa. Tresno jalaran saka kulino. Misalnya Godron pernah berkata, salawat ayo salawat, wong Gusti Allah salawat, salawat ayo salawat, wong malaikat wae salawat. NKRI harga mati. Sebelum mati. Sekian pidato dari saya. Apabila saya ada salah kata atau tindakan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa audiens ke alam lain, itu pidato. Mau maju nang kene, lah tugasku apa? Aku akan membawa kalian semua ke alam lain. Kalian harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Tadi aku mau cerita ini, misalnya cerita Bani Israel. Aku butuh tugasku itu membuat kalian menyelam sebagai peran, sebagai tokoh cerita di Bani Israel. Aku cerita Fir'aun, aku juga di Fir'aun. Dan cerita itu, bayang no, itu bedanya. Maka bagaimana kalian berpidato? Pertama, materimu siapa? Sing keloro gestur. Gestur itu apa? Gestur itu awakmu ini, awakmu ini, itu kudu diperhatikan. Ya, kalian tahu perang Uhud? Berapa jumlah pasukan muslimin? Muslimin berapa? 1000. Tapi kalau biro 100. Gara-gara apa? Siapa pimpinannya? Ubay bin Salul. Gara-gara pidato Ubay bin Salul, 300 orang mundur dari pasukan muslim. Kenapa? Karena Ubay bin Salul bisa membawa mereka, bisa mempengaruhi mereka untuk mundur. 300 orang hilang dari pasukan muslim. Terus lanjut perang Uhud meneh. Perang Uhud wis bertempur ketemu pasukan musyrikin kalah mundur. Akhirnya tapi sok balik.
dan kembalikan keadaan. Langsung serangan balik ke kaum musyrikin. Kenapa? Karena apa? Karena ada sebab lain yang membuat mereka menjadi semangat. Orang-orang musyrikin yang terpukul mundur, mereka kembali bersemangat lagi. Kenapa? Karena Hindun DKK. Siapa Hindun? Istri Abu Sufyan. Dilok karo Hindun. Dia punya kecakapan dalam bersyair. Hindun punya kecakapan dalam bersyair. Dia punya kecakapan untuk menyemangati berpidato. Dia mau ikut lanangan taek, tak mundur ini. Akhirnya musyrik itu terpengaruh. Wis gak peduli aku izin karo Hindun. Artinya Hindun bisa membawa mereka ke alam lain. Gak pedih mati. Ya. Terus contoh Surabaya kalau bukan karena Surabaya diserang Inggris, Surabaya nggak akan bisa kayak ini, nggak mungkin untuk pahlawan, nggak mungkin untuk lapis kupus pahlawan. Kalau nggak ada teriakan siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar tapi bisa membawa audiens ke alam lain. Nah, itu sejarah tentang cangkem bisa mengubah dunia. Andaikan nggak ada Hindu, andaikan nggak ada Baidin Salu, andaikan nggak ada Bung Tomo, nggak terjadi kejadian itu. Ya, artinya kalian berpidato, maka kalian harus bisa membawa audiens ke alam lain. Tawangannya ke sahabat ambil napa jauh dulu ya. Enggak. Misalnya, sama itu kita cekak karo, tapi kalian harus bisa membawa mereka ke cerita kalian, ke cangkem kalian. Ya, kalian harus bisa. Itu inti dari berpidato. Maka bagaimana kalau dunia ini dipenuhi oleh cangkem-cangkem turah? Bagaimana kalau dunia ini dipenuhi oleh cangkem-cangkem turah? Sing pinter pidato, sing pinter menghipnotis, mempengaruhi publik, wong-wong cangkem turah, sing cangkeme gak tahu sekolah. Misalnya, diuji aneh-aneh, dijak aneh-aneh. Apa? Bayangkan dunia apa jadinya jika cangkem turah bisa menduduki podium-podium di lingkungan kita. Oke? Maka kalian yang bukan cangkem-cangkem turah, yang cangkem-cangkem terdidik, harus bisa menyingkirkan cangkem-cangkem turah dari podium kita. Oke? Mulai sekarang itu dua cita-cita, itu dua harapan yang besar. Aku gak terima nek ono wong gak pinter, nek ono wong gak berpendidikan, ono wong gak apa Islame kurang, berdiri di podium mempengaruhi banyak orang. Aku gak terima. Kudu aku atau liya atau kancaku atau sapa pokoke sing cangkeme terdidik. Ya. Oke? Tepuk tangan untuk para peserta. Itu mungkin pengalaman pertama kalian. Itu mungkin para peserta pengalaman pertama kalian. Ya, maka manfaatkan pengalaman itu. Oh, aku mau kurang menguasai panggung. Aku terlalu derdek.
Padahal si mbok tepi lo anak-anak biasa. Ya, si mbok tepi anak-anak biasa. Biasa ya, guys. Oke, sekian. Tetap semangat dan jangan lupa apa? Allahumma sholli ala Muhammad.